Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Dirmo dari kelas 11 kelas 3. Ingin mempresentasikan tentang organisasi kebangsaan yang ada di Indonesia. Yang pertama kali kita bahas yaitu organisasi dari Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia. Berdirinya organisasi ini tidak lepas dari peran Wahidin Sudirohusodo. Wahidin Sudirohusodo menyadari pendidikan merupakan kunci kemajuan bangsa Indonesia. Ia pun mempunyai keinginan menyebarluaskan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Beliau kemudian menggalang dana pelajar atau studi funds guna membantu penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kecakapan tetapi kurang mampu secara finansial. Pada tahun 1907, Wahidin Sudirohusodo berkunjung ke Stovia. Dalam kunjungan tersebut, ia menemui para pelajar Stovia dan menyampaikan pemikirannya. Pemikiran Wahidin Sudirohusodo di bawah penjajah sudah mendapat sambutan positif dari pelajar Stovia. Mereka sependapat dan menyadari buruknya nasib rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Pemikiran Wahidin Sudirohusodo kemudian menginspirasi Sutomo bersama teman-temannya sesama mahasiswa Stovia untuk membentuk organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Dengan demikian, lahirnya Budi Utomo dilatar belakangi oleh adanya Dr. Wahidin Sudirohusodo bersama Dr. Sutomo dan kawan-kawan di Stovia terhadap kondisi pendidikan komunitas di bumi yang memprihatinkan. Di sebelah pojok kanan atas terdapat foto dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan pendiri dari organisasi Budi Utomo. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan organisasi Budi Utomo. Yang pertama, memajukan pengajaran. Yang kedua, memajukan pertanian, perdagangan, dan peternakan. Yang ketiga, memajukan teknik industri. Dan yang terakhir, menghimpun kembali kebudayaan. Masuk ke dalam organisasi kedua, yaitu Sarekat Islam. Latar belakang didirikannya SDI tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi di Solo adalah karena adanya keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Pada saat itu, para pedagang keturunan Tionghoa telah lebih dulu maju usahanya dibanding milik pribumi, sehingga para pedagang Tionghoa memiliki status yang lebih tinggi dari penduduk Hindia Belanda lainnya. Di bawah pimpinan Haji Saman Hudi, SDI berkembang pesat dan menjadi organisasi paling berpengaruh pada waktu itu. Pada tahun 1912 di Surabaya, HOS Djokroaminoto juga mendirikan organisasi yang sama. Djokroaminoto masuk organisasi Sarekat Islam bersama dengan Hasan Ali Soeharti. Djokroaminoto kemudian diberikan kepercayaan menjadi pemimpin baru dari Sarekat Dagang Islam. Ia pun mengubah nama organisasi tersebut menjadi Sarekat Islam. Di sebelah kanan atas merupakan logo dari Sarekat Islam. Perkembangan dan perpecahan Sarekat Islam. Yang kita akan bahas yaitu dari perkembangan terlebih dahulu. Sarekat Ispara pedagang asal Cina. Sarekat Islam menjadi organisasi ternama yang identik dengan gerakan nasionalis, demokratis, religius, serta ekonomis. Hanya dalam waktu singkat, Sarekat Islam dapat berkembang hingga menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Perkembangannya tidak terbatas di Pulau Jawa saja. Sarekat Islam dimaksudkan untuk membela kepentingan pedagang-pedagang Indonesia dari ancaman para pedagang Cina. Pada proses pelaksanaannya pun tidak terlihat ada gerakan politik yang terjadi. Sarekat Islam memperjuangkan hak-hak sesungguhnya yang ada di bidang politik. Sarekat Islam memperjuangkan keadilan tanpa menyerah serta menekan adanya penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Kehadiran Sarekat Islam di antara para masyarakat juga sudah sangat dinantikan karena mereka membutuhkan wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat Indonesia. Pada Januari 1913 di Surabaya, Sarekat Islam menegaskan bahwa organisasi ini bukanlah sebuah partai politik. Sarekat Islam terbuka untuk bangsa Indonesia. Namun, untuk menjaga agar Sarekat Islam tetap menjadi organisasi rakyat, dilakukan pembatasan terhadap masuknya pegawai negeri sebagai anggota. Yang didirikan dengan tujuan untuk menggalang kerjasama di antara para pedagang Islam demi memajukan perdagangan mereka dan menyaingi. Kedua itu perpecahan Sarekat Islam. Setelah Sarekat Islam berjaya di Indonesia, organisasi mulai mengalami perpecahan karena adanya perbedaan suasana kehidupan politik setelah tahun 1929. Sarekat Islam telah terkena pengaruh komunis yang diperkenalkan
oleh Henrio Josephus Maria Shevlet pada 1913. Satu tahun setelahnya, tahun 1914, Shevlet bersama Adolf Bars mendirikan Indische Sozialdemokratische Vereniging atau ISDV di Semarang. Tujuan dari ISDV sendiri yaitu untuk menyebarkan paham Marxis. Namun anggota ISDV tidak memiliki hubungan dekat dengan rakyat, sehingga mereka pun berniat untuk mencoba memasuki Syarikat Islam Semarang yang dipimpin oleh Semaun. Semaun sendiri tidak menyetujui jika Syarikat Islam harus mengirim wakilnya ke dalam Volksraad atau Dewan Perwakilan Rakyat. Perlahan-lahan pengaruh Semaun pun semakin besar dalam Syarikat Islam yang kemudian menimbulkan perpecahan. Perpecahan pada Syarikat Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu si merah dan si putih. Perpecahan ini terjadi lantaran adanya agitasi dari para golongan komunis melalui tokoh Semaun dan Darsono ke dalam organisasi SI. SI Putih sendiri adalah organisasi yang berhaluan kanan, diketuai oleh Cokroaminoto. Sedangkan si merah berhaluan kiri dipimpin oleh Semaun dari Semarang. Si merah ini menantang adanya percampuran agama dan politik dalam organisasi Syarikat Islam. Celah yang terjadi antara SI Merah dan SI Putih pun semakin meluas saat keluarnya pernyataan dari PKI yang menentang adanya pan-Islamisme. Selanjutnya, organisasi yang ketiga yaitu dari Indische Partij. Terbentuk Indische Partij merupakan gagasan utama dari E.F.E. Dousbeker atau yang disebut Dousbeker. Dousbeker yang bernama asli Danudirja Setiabudi merupakan penjuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Meskipun keturunan Belanda, ia adalah seorang pelopor munculnya nasionalisme di Indonesia pada awal abad ke-20. Dapatkan informasi, inspirasi, dan insight di email kamu. Daftarkan email. Dousbeker bukanlah keturunan asli Indonesia, sehingga ia pun beberapa kali mengalami diskriminasi dari orang Belanda murni. Salah satunya yaitu orang Indo atau Hindia Belanda tidak dapat menduduki posisi kunci pemerintah karena tingkat pendidikannya. Sedangkan di posisi yang sama, orang Belanda mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada pribumi. Dan dari kejadian tersebut, Dousbeker memiliki ide untuk mencetus Indische Bond, sebuah organisasi yang dipimpin oleh orang-orang asli Hindia Belanda. Namun, organisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 1912, Dousbeker mengajak Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat mendirikan partai sendiri bernama Indische Partij. Cipto dan Suwardi sendiri merupakan dua tokoh yang berasal asli dari Indonesia atau pribumi. Tujuan dari didirikan Indische Partij sendiri adalah agar terciptanya kerjasama antara orang Indo dengan bumi putri. Ada program kerja dari Indische Partij. Yang pertama ada menyerap cita-cita nasional Hindia. Yang kedua, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik dalam bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. Yang ketiga, memberantas berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antar agama. Yang keempat, memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan. Yang kelima, berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia. Yang terakhir, dalam pengajaran harus bertujuan bagi kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat ekonomi mereka yang lemah. Selanjutnya yaitu ada penolakan dari Indische Partij. Penolakan setelah 3 serangkai membentuk Indische Partij. Mereka pun mencoba untuk mendaftarkan status badan hukum mereka ke pemerintahan Hindia Belanda. Namun upaya tersebut ditolak pada 11 Maret tahun 1913 oleh Gubernur Jenderal Hindenburg sebagai wakil pemerintah Belanda. Alasan penolakan ini adalah karena organisasi IP saat itu dianggap oleh kolonial dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya organisasi ini tidak dapat terbentuk. Selanjutnya yaitu ada pengasingan Indische Partij. Di tahun yang sama, 1913, pemerintah Belanda tengah mengadakan peringatan 100 tahun bebasnya Belanda dari tangan Napoleon Bonaparte atau perang di Prancis. Sangat aneh dilihat karena perayaan ini dilakukan oleh negara penjajah di negara yang sedang mereka jajahi. Suwardi Suryaningrat pun menulis artikel seperti berjudul Als ik een Nederlander was, atau andaikan aku seorang Belanda.
Tidak hanya Suwardi, Cipto Mangunkusumo juga melakukan hal yang sama. Ia menuliskan artikel sarkastiknya yang dimuat dalam The Express pada 26 Juli 1913 berjudul Crash of Fresh. Artikel tersebut berisi tentang kekhawatiran, kekuatan, dan ketakutan Cipto. Doosdekker kemudian menyusul melakukan kritik melalui tulisan berjudul Once Helden, Cipto Mangunkusumo and Soerjaningrat atau pahlawan kita Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Soerjaningrat. Akibat dari tindakan tersebut, 3 serangkai ini kemudian ditangkap dan diasingkan. Doosdekker dibuang ke Kupang NTT dan Cipto Mangunkusumo diasingkan ke Pulau Belanda. Pada tahun 1914, Cipto Mangunkusumo kembali ke Indonesia karena sakit, sedangkan Doosdekker dan Suwardi kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Ya, presentasi yang tadi saya dapatkan dari sumber-sumber berikut ini. Kalau materi dari Budi Utomo saya dapatkan dari roboguru.com. Dengan selanjutnya Syarikat Islam saya dapatkan dari kompas.com dan Indonesia Praktis juga sama dari kompas.com. Demikian yang telah saya sampaikan, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.